Hi friends. Are you ready? 3, 2, 1, go! Welcome to my channel. Hai, nama aku Della. Nama aku Adelia Kita akan menjelaskan materi tentang pasar keuangan. dan pasar modal. Ya, Check it out. oke. Di sini aku akan menjelaskan pasar keuangan. Nah, pasar keuangan itu apa? Pasar keuangan adalah pasar keuangan ini adalah instrumen modal jangka pendek, di mana satu temponya itu kurang dari setahun yang diperdagangkan oleh perusahaan atau bank. Nah, pasar keuangan ini punya empat instrumen. Nah, yang pertama itu surat utang pemerintah. Nah, surat utang pemerintah itu adalah sekitarnya surat pemerintah itu adalah instrumen pasar keuangan yang paling liquid karena sering diperdagangkan secara aktif karena memiliki resiko yang paling tinggi. Nah, yang kedua itu ada surat deposito yang dapat dinegosiasi. Jadi, surat utang yang dijual pada 60 itu dibayarkan sehitungan tahunan dan pada saat jatuh tempo akan dibayar dengan pembelian yang di awal. Jadi harganya itu yang di awal. Selanjutnya itu ada surat utang komersial. Surat utang komersial ini itu instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh bank besar atau perusahaan seperti Microsoft dan General Motors. Tuh. Terus apa lagi ya? Saya akan lupa. Udah itu aja instrumennya. Mungkin ini. Ada satu lagi itu surat utang pemerintah. Surat utang pemerintah itu kayak surat perjanjian pembelian kembali. Itu perjanjian pembelian kembali itu pinjaman jangka pendek yang jatuhnya kurang lebih 2 minggu. Oke. Mungkin saya agak kurang pahamnya itu di yang terakhir ini sih. Surat utang pembelian kembali itu akan sama dengan surat utang pemerintah federal. Oh iya, ini sama ternyata. Oke, saya sudah paham. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya materi tentang pasar modal. Halo. Jadi tadi kan kalian sudah membahas bersama teman saya tentang pasar keuangan. Sekarang saya akan membahas tentang pasar modal. Kalian tahu pasar modal itu apa? Itu pasar modal atau capital market adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen di dalam jangka setahun atau lebih atau disebut dengan instrumen ekuitas. Jadi itu pengertian dari pasar modal. Pasar modal sendiri memiliki instrumen. Kan kalau tadi kan instrumen keuangan. Ada sekarang itu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal sendiri terdiri dari 7 instrumen. Yang pertama, mana ya? Ini. Yang pertama, saham. Jadi, saham adalah klaim terhadap keuntungan bersih dan aset dari perusahaannya. Itu termasuk instrumen yang pertama. Untuk instrumen yang kedua, yaitu saham dan surat berharga bangunan. Oh, salah. Surat
kelima, surat utang lembaga pemerintah Amerika. Jadi ini kan tulisannya hampir sama ya sama ini, tetapi bedanya ini surat utang pemerintah Amerika, kalau di sini surat utang lembaga pemerintah Amerika. Untuk instrumen ini, instrumen utang jangka panjang ini diterbitkan oleh lembaga pemerintah seperti Ginnie, Federal Farm Credit Bank, dan Tennessee Valley Authority untuk membiayai kredit rumah, kredit pertanian, atau peralatan pembangkit listrik. Yang keenam, obligasi pemerintah negara bagian dan daerah. Itu yang keenam ini adalah obligasi pemerintah negara bagian dan daerah, disebut obligasi daerah. Disebut dengan obligasi daerah atau municipal bond atau municipal bond adalah instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan daerah untuk membiayai pengeluaran pembangunan sekolah, jalan, dan program-program besar lainnya untuk daerah tersebut. Dan yang ketujuh, kredit konsumen dan pinjaman bank komersial. Pinjaman kepada konsumen dan dunia usaha ini umumnya diterbitkan oleh bank-bank. Namun dalam hal ini kredit konsumen juga diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan. Jadi dari pasar modal ini terdapat 7 instrumen yang mendukung adanya kegiatan pasar modal. Jadi sekian pembahasan dari saya terkait tentang pasar modal. See you. Halo, kembali lagi dengan saya ya. Saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari obligasi di perusahaan atau PT Sinar Mas Agro-Research and Technology atau PT Smartetica. Nah, ini adalah seperti instrumen keuangan yang diterbitkan sedang obligasi ini tuh kayak itu instrumen keuangan yang diberikan oleh perusahaan tersebut sebagai salah satu bentuk pendanaan. Dengan penerbitan obligasi ini, PT ini dapat mengumpulkan dana dari investor-investor dengan janji untuk membayarkan kembali pokok obligasi serta bunga pada jangka waktu yang ditentukan. Jadi kayak mereka berkesepakatan itu kayak buat pembayaran bunganya ini setahun sekali atau setahun 2 kali atau lain-lain seperti itu. Terus mereka memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan memperluas aktivitas bisnisnya. Jadi kayak bisnisnya biar meluas soalnya banyak dana. Terus bagi investor, obligasi ini menawarkan potensi pengembalian yang tetap atau sesuai dengan tingkat bunga yang telah disepakati dengan resiko yang telah dievaluasi sesuai dengan profil resiko perusahaan tersebut. Jadi keuntungannya bagi investor, mereka mendapatkan bunga yang sesuai, kayak mereka mendapatkan imbalan dari dana yang telah dikeluarkan kepada perusahaan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai, sekian penjelasan dari kami materi tentang Pasar keuangan dan pasar modal serta studi kasus mengenai obligasi dari pasar modal. oke, sekian terima kasih. See Sampai you. jumpa di bab selanjutnya.